Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mikun. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan coaching demonstrasi kontekstual untuk supervisi akademik. Saya Elsa Nopresli Putri berperan sebagai coach dari SDN 59 Kroy. Dan saya Sri Wahyuni sebagai observer dari SD Negeri 58 Kroy. Dan saya Desma Herawati peran sebagai coach dari SMP Negeri 12 Kroy. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Sri. Baik, hari ini kita akan mengadakan observasi ya Bu ya. Betul. Di sini saya ingin mendiskusikan penilaiannya dengan Ibu yang akan nanti saya amati dan penilaiannya itu sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Iya. Yang pertama nanti tentunya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci, bagaimana Kuci merespon pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, sebagai pertanyaan praobservasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Oh, baik. Dan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada pertemuan kali ini? Yang ingin saya kembangkan kompetensi ini yang secara spesifiknya Bu, yang pertama itu mendengarkan aktif, karena saya akan mendengarkan secara aktif dan menyeluruh kepada Kuci. Yang keduanya, saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Terus indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses Kuci kali ini? Indikator yang saya inginkan, saya berharap pertemuan dengan Kuci hari ini supaya Kucinya mendapatkan solusi atau langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi Kuci tersebut. Baik. Nah sekarang silakan Ibu melanjutkan untuk melakukan protokol praktek Kucinya. Silakan ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Else, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Desma, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, mohon maaf ini ya Bu, hari ini Ibu sedang sibuk nggak? Tidak Bu, tidak sedang sibuk. Iya maaf nih Bu, saya mau ngobrol sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit. Saya sedang bingung nih Bu, mungkin dengan mengobrol dengan Ibu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Oh iya, kebetulan saya sedang santai Bu Desma. Kira-kira ada apa ya Bu Desma? Maaf Bu, ini dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi ataupun saran masukan mengenai permasalahan di kelas saya Bu. Oh, Bu Desma ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Desma alami sekarang. Iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas saya. Tahun ini ada beberapa dari anak-anak, entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih terlihat ada pemisah saat pembelajaran tentang metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau bareng atau kerjasama. Saya bingung Bu. Oh, jadi intinya Bu Desma itu merasa kebingungan karena murid-murid di kelas Ibu itu tidak ada kerjasama yang baik. Iya Bu, betul Bu. Jadi kan Ibu Desma tadi mengatakan bahwa murid-muridnya itu tidak ada kerjasama dengan baik ya. Menurut Ibu Desma, idealnya murid-murid di kelas Ibu itu seperti apa sih Bu? Iya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu Bu. Untuk sekarang kira-kira
Ibu Desma sudah melakukan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Saya itu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP saya untuk menjadikan anak tersebut aktif, Bu. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Bu Desma dengan memasukkan metode diskusi itu. Kalau posisinya sekarang di 1 sampai 10 nih, idealnya posisi yang anak ibu sekarang itu kerjasama yang menurut ibu tadi kurang ideal, itu ada di posisi yang keberapa, Bu? Aduh, Bu, masih di posisi 5, Bu, masih sangat rendah. Keinginan Ibu Desma? Inginnya ya di posisi 9 lah, Bu ya. Kalau metode diskusi Ibu Desma sudah lakukan, kira-kira menurut Ibu Desma ada cara lain tidak untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Oh iya, Bu, mungkin saya harus memotivasi murid-murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid untuk menjaga kebersamaan mereka. Baik, itu mungkin di dalam pembelajaran ya, Bu ya. Kalau di luar pembelajarannya seperti apa, Bu Desma? Mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi bergu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Nah, luar biasa Bu Desma. Kira-kira apa nih rencana Bu Desma untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Saya akan memasukkan waktu pasti sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan mereka. Seperti itu, Bu. Dari semua rencana yang sudah Ibu Desma rencanakan tadi, kira-kira berapa lama waktunya itu? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Apa komitmen Bu Desma untuk melakukan rencana tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Seperti itu, Bu. Dengan rencana yang sangat bagus tersebut, kira-kira Ibu Desma akan meminta bantuan kepada siapa, Bu? Nanti saya akan membuat sendiri, Bu. Kemudian minta bantuan dengan teman sejawat mau untuk perlu direvisi kalau ada yang salah, seperti itu, Bu. Sudah dapat solusi ya, Bu ya, untuk permasalahan tersebut. Jadi kalau menurut Ibu Desma, apa sih yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu ya. Rencananya 1 sampai 2 minggu ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya. Seperti apa nanti hasil dari rencana yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih, Bu Elsa, sudah meluangkan waktu dengan saya untuk memberikan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu Desma. Semoga sukses. Waalaikumsalam. Baik, Bu Elsa, proses coaching sudah dilaksanakan ya, Bu ya. Dan saya juga sudah melihat dari awal sampai akhir Bu melakukan coaching dengan Bu Desma. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, tahap pasca observasi ya, Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik Bu Sri, saya tadi waktu melakukan coaching dengan Ibu Desma, saya sudah melakukan yang pertama kehadiran penuh saya sudah mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Desma.
Baik, tadi juga saya sudah melihat ya Bu ya, ada waktu Bu Else melakukan coaching terhadap Bu Desma. Saya lihat juga Ibu sudah menggali pertanyaan yang berbobot, Ibu juga membantu Bu Desma menemukan solusinya, memberikan penguatan kepada Bu Desma. Artinya itu sudah saya amati dan saya juga mengamati sudah sesuai dengan alur kita. Yang berikutnya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan pada kali ini? Yang akan saya kembangkan Bu Sri, yang saya akan lebih meningkatkan di pertanyaan berbobotnya, karena saya merasa masih sangat kurang dalam menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Desma tersebut. Iya, baik Bu. Jadi yang ingin ditingkatkan artinya dalam mengembangkan yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Bagus sekali karena hal itu nanti akan membantu proses penemuan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh coaching tadi ya Bu ya. Betul Bu Sri. Baik Bu, sekian proses coaching kita kali ini. Observasi sudah selesai, artinya berjalan dengan baik. Semoga kedepannya akan lebih meningkat lagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Sri. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Else. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Bu Else sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, rencananya Bu Sri akan melakukan coachingnya hari ini. Iya benar Bu. Dengan Ibu Desma satu coachingnya. Iya benar. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya di sini sebagai observer ya. Sebelum itu saya akan menerangkan tentang rubrik penilaiannya dulu. Jadi yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yang pertama saya akan memperhatikan apakah Ibu itu sudah menanyakan nanti dengan coachingnya sesuai dengan alur kita belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Selanjutnya, bagaimana coaching merespon dari pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya, jangan lupa sesuaikan pertanyaan yang Ibu lakukan nanti dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Iya. Jadi sebelum coaching ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Sri. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi saya dengan kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah lengkap sekali itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, dari ketiga itu kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan Ibu secara spesifik yang untuk bisa kita observasi nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan Bu Elsa yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya baik Bu Sri. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching pagi ini? Baik Bu, dalam hal ini saya berharap saya dapat membantu Kuci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh baik Bu Sri, terima kasih ya. Sekarang Ibu akan melakukan coaching. Selamat melakukan, semoga sukses ya Bu Sri. Terima kasih Bu Else. Selamat pagi Bu Sri, gimana kabarnya? Selamat pagi Bu Desma, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Desma? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya dengar Bu Desma ingin bercerita dengan saya ya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Hari ini sibuk nggak? Mudah-mudahan nggak sibuk ya Bu. Oh iya, hari ini sepertinya saya tidak sibuk Bu. Ada waktu lah sekitar setengah jam kalau untuk Bu Desma ada yang mau disampaikan dengan saya. Kira-kira ada masalah apa ya Bu ya? Iya Bu, saya mau mengobrolkan tentang sesuatu yang saya pengen dapatkan dari Ibu. Ya, kira-kira apa ya Bu Desma permasalahannya? Dari permasalahan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran maupun masukan mengenai masalah di kelas saya Bu.
Oh begitu. Jadi Bu Desma ini ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan di kelasnya ya. Baik Bu, kalau boleh diceritakan kira-kira permasalahan di kelas yang seperti apa yang sedang dihadapi Bu Desma? Iya Bu, saya mau menceritakan untuk di kelas saya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau barengan atau kerjasama. Saya bingung Bu. Oh begitu, jadi permasalahannya itu tidak adanya kerjasama antar siswa ya Bu ya di kelas ya? Iya Bu, betul. Kalau boleh saya tahu itu udah berlangsung berapa lama ya Bu ya? Itu sekitar 1 atau 2 minggu. Ini apa namanya, mereka itu melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Oh jadi selama ini anak-anak sebenarnya sudah melaksanakan kerja kelompok ya Bu ya. Namun di prakteknya itu kerjasama atau kolaborasinya mungkin kurang ya dinilai oleh Bu Desma ya, itu jadi permasalahannya. Iya Bu. Kalau boleh saya tahu selama ini yang sudah diterapkan Bu Desma itu yang seperti apa di kelas? Saya itu sebenarnya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP saya untuk menjadikan anak tersebut aktif Bu. Oh, jadi sudah pernah melaksanakan metode diskusi ya Bu ya dalam pembelajaran. Kalau pernah nggak nih Bu Desma selain diskusi menggunakan metode yang lain dalam pembelajaran di kelas? Oh iya, mungkin saya untuk metode tersebut saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan mereka. Wah, bagus sekali itu Bu Desma. Artinya dengan memberikan apresiasi kepada murid dan seperti yang Bu Desma sampaikan tadi, mungkin itu akan membantu ya Bu ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Mungkin kalau dalam belajar kelompok itu kan siswa kan beragam ya Bu ya karakternya. Ada yang tidak mau bekerja sama, ada yang mungkin bermilih-milih kawan juga ya Bu Desma ya. Kalau melihat permasalahan Bu Desma ini kira-kira rencana apa yang akan Bu Desma lakukan untuk kira-kira solusi untuk penyelesaian masalah ini? Mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi bergu dan sering akan mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Desma. Permainan bergu sudah pernah dicoba sebelumnya atau belum Ibu? Sudah pernah Bu. Ya pernah berhasil artinya ya. Nah ini mau dicoba lagi di kelas yang lain yang sedang menghadapi masalah itu ya Bu ya. Wah bagus sekali, sebenarnya Bu Desma itu sudah menemukan sendiri loh solusi permasalahan Bu Desma. Artinya sudah menemukan nanti kira-kira akan menerapkan seperti ini. Nah kira-kira apakah Bu Desma yakin cara yang Bu Desma menurut Bu Desma itu dapat menyelesaikan permasalahan Bu Desma? Insya Allah yakin Bu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya dalam RPP yang saya buat, saya akan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Oh, baguslah. Kira-kira ini mau dilaksanakannya itu dalam waktu kapan ya Bu Desma ya? Kira-kira itu saya akan melakukannya dalam minggu-minggu ini mungkin, dan untuk melaksanakan itu saya akan membuat sendiri RPP, kemudian dibantu oleh teman sejawat seperti itu. Kira-kira teman sejawat itu yang akan membantu siapa Bu? Nanti ada Pak Heri,
ada Bu Clara, kemudian ada Bu Titin nanti yang bisa membantu. Pak Heri itu ya Bu ya, Pak Heri Citra ya. Iya. Oh, ini benar Pak Heri itu kalau menyusun modul ajar, RPP, itu saya sudah mendengar sekali kompetensinya beliau ya Bu ya. Artinya bagus lah kalau ada partner nanti ya Bu ya yang akan membantu. Nah sekarang komitmen seperti apa yang ingin Bu Desma lakukan agar masalah Bu Desma ini terselesaikan? Oh ya, saya akan menitik beratkan untuk berdiskusi anak-anak itu secara lebih akrab lagi dengan sesama temannya. Bagus sekali Bu Desma, benar-benar solusi yang luar biasa ya Bu ya. Artinya apa yang menjadi permasalahan Bu Desma sudah menemukan jalan keluarnya. Selamat mencoba, semoga lancar. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Bu Elsa. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya senang, lega juga ya. Sudah dari melakukan proses coachingnya? Sudah Lancar Bu Sri? lancar Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Setelah saya amati tadi Bu Sri, Ibu dengan Ibu Desma ya sudah sangat baik ya dalam menggali pertanyaan berbobot. Untuk kehadiran penuhnya sudah sangat bagus. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Sri. Yang untuk yang pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik Bu, terkait dengan apa saja yang sudah saya lakukan, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan alur cerita ya Bu ya. Artinya saya juga sudah mendengarkan secara aktif, saya juga berkehadiran penuh, dan saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sri. Kemudian yang kedua, refleksi dari apa namanya yang Ibu dapatkan dari coaching hari ini itu apa sih Bu? Dari coaching hari ini saya mendapat pengalaman ya Bu ya tentunya, dan juga suatu apa sih namanya itu, mendapat cara lah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi solusi-solusi seperti apa, bagaimana cara mencapai oleh solusi tersebut sehingga permasalahan yang dihadapi ini terselesaikan. Ya, saya juga perhatikan tadi Ibu sudah sangat baik dalam menggali pertanyaan berbobot sehingga Ibu Desma dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang terakhir nih, kira-kira kepada yang siapa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, karena saya merasa saya masih kurang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, terima kasih Bu Sri, semoga sukses ke depannya dan jangan pernah berhenti untuk menggunakan alur pipa dalam melakukan coach ya Bu Sri ya. Baik Bu, terima kasih Bu Elsa. Ya, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam.